Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru harap kalian dapat menjaga kesehatan ya di rumah ya. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini kita harus dapat menjaga kesehatan dengan cara yang pertama cuci tangan, yang kedua dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, dan yang ketiga dengan cara makan makanan yang bergizi. Nah, mengenai tentang makanan yang bergizi, Pak Guru hari ini akan menjelaskan mengenai porsi tepat nutrisi untuk tubuh kita. Pak Guru minta perhatian anak-anak ya untuk mendengarkan dan memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Oke. Pak Guru akan mengajak kalian berpikir sebentar. Pak Guru akan bertanya bagaimana sih tubuh kita dapat berfungsi secara optimal. Kalian dapat berlari secara cepat, dapat menghitung perkalian dengan secara tepat. Coba, kira-kira apa sih yang membuat tubuh kita itu dapat bekerja secara optimal? Nah, mungkin ada yang sudah tahu jawabannya ya. Nah, Pak Guru kasih tahu. Nah, tubuh kita dapat bekerja secara optimal jika tubuh kita diberi nutrisi yang cukup, ya, bukan hanya cukup tapi terpenuhi. Nah, sekarang nutrisi apa saja sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Nah, porsi tepat nutrisi pada tubuh yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua ada protein, yang ketiga ada vitamin, dan yang keempat ada serat. Nah, sekarang apa sih karbohidrat? Mari kita bahas. Nah, karbohidrat adalah suatu zat yang berfungsi bagi tubuh sebagai sumber energi. Nah, kira-kira makanan apa saja sih yang biasa kalian konsumsi yang mengandung karbohidrat? Nah, kalian bisa lihat gambar ya. Yang pertama ada roti, kalian pasti pernah makan roti. Yang kedua ada jagung, ada ubi, ada singkong, ada beras atau nasi, ada pasta atau mie. Karbohidrat itu berguna bagi tubuh sebagai sumber energi. Jadi kalian dapat lari dengan sangat cepat, dapat mengangkat sebuah kursi, itu karena tubuh kalian karbohidratnya terpenuhi. Selanjutnya adalah protein. Protein adalah suatu zat yang berguna sebagai pembuat sel-sel baru dalam tubuh. Nah, maksudnya pembuat sel-sel baru itu apa? Nah, jadi misalkan Guru contohkan, ketika kalian berlari bersama teman-teman, ya bermain kejar-kejaran atau bermain bola, sengaja kaki kalian tersandung dan kalian jatuh sehingga menyebabkan lutut kalian itu luka. Nah, ketika lutut kalian luka itu kan jaringan kulit robek. Disinilah fungsi protein. Fungsi protein mengembalikan sel-sel baru dalam tubuh. Jadi lama-lama akan sembuh. Nah, kira-kira makanan apa saja sih yang mengandung protein? Nah, jadi protein ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati itu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa? Bisa kita lihat di gambar. Mana yang termasuk protein nabati? Ada apel, delima, ada kacang, ada brokoli, ada alpukat, ada jeruk, ada jahe, dan lain sebagainya. Nah, untuk protein hewani itu berasal dari hewan. Bisa kita lihat ada daging ikan, daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah vitamin. Vitamin adalah suatu zat yang berguna untuk mengatur pertumbuhan dan mencegah berbagai penyakit. Nah, kira-kira apa saja sih makanan biasa kalian konsumsi yang mengandung vitamin? Bisa kita lihat. Nah, ternyata makanan yang mengandung vitamin itu terdiri atas buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya yaitu serat. Serat adalah suatu zat yang berguna memperlancar pencernaan. Nah, sedikit info nih buat kalian. Jadi, serat itu tidak dapat diserap oleh tubuh, tidak seperti karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, karbohidrat, protein, dan vitamin di dalam usus halus mereka akan diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan serat itu tidak dapat dicerna oleh tubuh. Maka dari itu, serat itu berfungsi untuk mendorong sisa-sisa makanan. Jadi, nanti pencernaan kalian akan lancar. Apa saja sih makanan yang biasa kalian konsumsi yang mengandung serat? Bisa kita lihat di gambar. Ada labu, ada sayur bayam, ada stroberi, ada roti gandum, ada apel, ada pisang, dan ada pepaya. Selanjutnya adalah
porsi ketika kalian makan. Nah, ketika kalian makan, kalian juga harus memperhatikan bagaimana sih takaran nasi yang sesuai atau yang dibutuhkan tubuh kita, bagaimana sih takaran sayur, bagaimana sih takaran daging yang kita makan, dan kira-kira perlu tidak ya ketika kita makan buah. Nah, ternyata bisa kita lihat di gambar, lingkaran putih tersebut ibaratkan adalah sebuah piring. Ya, kemudian kita lihat makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu nasi, ubi, jagung, dan kentang. Lihat, ketika kalian mengambil nasi, ya, coba posisikan atau dikira-kira agar banyaknya seperti gambar yang ada di layar. Kemudian ketika kalian mengambil sayur, misalkan sayur asem atau sayur kangkung, dikira-kira agar sayurnya adalah 3-4 porsi dari piring tersebut ya. Kemudian untuk lauk pauk berupa daging-dagingan ataupun telur, lihat jumlahnya hanya 1/8 dari piring tersebut. Kemudian dibutuhkan juga buah-buahan. Fungsi dari buah-buahan itu apa sih? Dari buah-buahan kita mendapatkan vitamin dan serat. Nah, serat inilah yang berfungsi untuk mendorong sisa-sisa makanan nanti. Kemudian kalian memerlukan air putih sebagai pengganti cairan tubuh yang keluar melalui keringat dan buang air kecil. Nah, segitu saja pembelajaran dari Pak Guru. Semoga kalian dapat menangkap ya informasi dari Pak Guru. Semoga dengan pembelajaran ini kalian dapat menerapkan pola makan hidup sehat agar tubuh kita terhindar dari penyakit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.